Ya, selamat siang, Pak Sekda ya? Ya, siap. Pak Sekda Badung. Ya. Kami dari tim panel independen terdiri dari Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Pak Dr. Rudiarto, Pak Dr. Haris Turino, Pak Nur Jaman, Pak Dadan, Ibu Indah Sukmaningsih, Ibu Neneng Gunadi, Pak Eriana Harja Pamungkas, Pak Tulus Abadi, dan saya ingin mendengarkan paparan Pak Sekda selama 7 menit. Kemudian 13 menit berikutnya nanti kita ingin dengar berdialog ya. Silakan Pak Sekda. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak JB Kristiadi selaku Ketua Panelis beserta seluruh jajaran panelis yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama saya informasikan bahwa pada kesempatan ini Bapak Bupati Badung tidak bisa hadir karena kebetulan pada acara yang sama, jam yang sama mengikuti sidang DPRD. Dan begitu juga kepada Bapak Wakil Bupati tidak bisa hadir karena kebetulan beliau dalam keadaan sakit. Dan kepada saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ditugaskan untuk menyampaikan, mempresentasikan informasi kami dalam kategori pelayanan publik kategori khusus dengan judul Patriot, yaitu pendeteksi area tangkapan ikan menggunakan sistem Internet of Things. Terima kasih. Urgensi masalah yang coba kami selesaikan. Kita melihat bahwa pemerintah Kabupaten Badung memiliki potensi yang cukup besar dari sektor perikanan. Akan tetapi dari potensi itu hanya 19,5% yang baru bisa kami manfaatkan oleh nelayan kami. Lebih-lebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah nelayan tradisional berkurang 17 orang, dan penyebabnya adalah selain lokasi penangkapan ikan yang berubah-ubah setiap harinya, juga nelayan menghabiskan banyak waktu tengah laut dengan tanpa hasil, serta minimnya informasi terkait rute yang aman untuk melaut. Oleh karena itu kita mencoba mencari solusi yang bisa kita temukan dengan membuat aplikasi Fisgo di mana di fitur yang lama kita kembangkan hanya memberikan 3 fitur kepada nelayan, yaitu fitur lokasi tangkap ikan, waktu terbaiknya, dan juga rute yang aman. Tapi dengan saran Dewan Juri dan para panelis ketika top 45 dan juga saran nelayan, kami mengembangkan 7 fitur baru, yaitu ada cuaca, pasang surut, gawat darurat, penambahan jenis ikan, laporan hasil tangkapan, dan kita bisa memantau jumlah user yang melaut setiap harinya. Ditambah juga kita mengembangkan alat baru, sebuah sistem pendeteksi biomasa ikan dengan Internet of Things yang mampu mendeteksi ikan hingga kedalaman 40 meter di bawah air dengan efektif selama 4-8 jam di tengah laut, serta jarak komunikasi hingga 375 meter. Penyesuaian yang kami lakukan selama pandemi COVID-19, PMK Badung tetap berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, dan kita juga meningkatkan minat terutama di kalangan muda untuk menjadi seorang nelayan modern, dan ini terbukti jumlah user yang menggunakan aplikasi Fisgo meningkat untuk umur usia di bawah 30 tahun. Dan layanan terakhir yang kami berikan adalah layanan online untuk mengurangi kontak langsung. Kami menyediakan fitur untuk laporan secara online melalui aplikasi Fisgo apabila mengalami kendala. Dampak yang kami berikan melalui aplikasi Fisgo dalam 3 tahun terakhir, ketika launching kita hanya memiliki 326 user, dan saat ini sudah memiliki 1.753 user dari 18 kelompok nelayan. Serta hasil tangkapan 60 kg per hari, dan saat ini menjadi 120 kg per hari, dengan pendapatan bersih nelayan 175.000 per hari sebelumnya, dan sekarang menjadi 370.000 per hari. Lokasi penangkap terpetakan menjadi 292 koordinat, dan sekarang menjadi 951 koordinat. Dan kita memfokuskan pada 3 tangkapan ikan utama, yaitu ikan tongkol, ikan lemuru, ikan kenyar, dengan peningkatan jumlah tangkapan di atas rata-rata 50%. Ini ada beberapa testimoni nelayan, kami sampaikan 3 bidang kelompok nelayan di Kedongan yang merupakan nelayan terbanyak di Kabupaten Badung, yaitu ada kelompok nelayan Semanjaya Kelang, ada kelompok Kertebali Kedonganan, ada kelompok nelayan Putra Bali Kedonganan, dan ini juga ada beberapa testimoni mereka melalui aplikasi Fisgo. Strategi keberlanjutan
yang coba kami kembangkan di Kabupaten Badung, yaitu yang pertama dalam rangka pembuatan regulasi terlebih dahulu dengan membuat surat keputusan terkait dengan kegiatan pengembangan aplikasi Fisgo ini, dan juga kami melakukan kolaborasi dengan stakeholder potensial antara lain BUMN atau pemerintah pusat, perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah lainnya. Dan Fisgo juga menargetkan melakukan uji coba secara rutin di lapangan, dan sekaligus ke depan kami juga menargetkan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan, bisa menjual hasil tangkapannya ke market yang lebih besar. Itu adalah strategi keberlanjutan yang kami coba canangkan dalam pengembangan Fisgo untuk tahun-tahun mendatang. Untuk transferabilitas, aplikasi Fisgo memiliki peluang yang cukup besar, yaitu satu, data pengendaraan jarak jauh dapat diakses bebas open source dengan mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dengan jumlah nelayan yang cukup besar, 1.827.000 lebih. Dan kita juga melihat perkembangan industri teknologi yang berkembang pesat di Indonesia, serta jumlah pengguna handphone yang ditargetkan mencapai 89% populasi penduduk Indonesia pada tahun 2025. Dan ini menjadi peluang besar dalam rangka untuk melakukan replikasi kepada daerah lain. Untuk kondisi keberlanjutan, kita Pemerintah Kabupaten Badung mensupport pengembangan inovasi dari kalangan milenial dengan salah satunya bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan melakukan perancangan alat Internet of Things, dan kemudian kita juga melakukan diseminasi penggunaan aplikasi Fisgo kepada 18 kelompok nelayan melalui pelatihan, dan kita juga mencoba melakukan sosialisasi dan uji coba dengan protokol kesehatan bersama kelompok nelayan, melakukan pencatatan haki atas inovasi yang kita buat, termasuk kita melakukan kerjasama dengan BUMN melalui CSR yang diberikan berupa pemberian HP dan jaring kepada nelayan kita. Selain itu juga Fisgo juga berkomitmen untuk tetap membantu lebih banyak nelayan di masa-masa depan. Nilai tambah yang bisa kami berikan pada aplikasi Fisgo, khususnya Patriot ini, yang pertama kita bisa lihat di sebelah kiri, Fish Finder. Secara umum yang biasa digunakan kapal besar perlu layar, sensor, aki sebagai bahan bakar, dan kabel yang banyak. Tapi dengan Patriot, cukup dengan handphone dan alat Patriot, kita memiliki keunggulan sistem Internet of Things pertama di bidang perikan tangkap di Indonesia. Kita bisa memprediksi ikan hingga ke 3 spesies, kemudian efektif digunakan pada malam hari, instalasi dan penggunaan yang mudah, dan didesain dibuat sesuai dengan kapal nelayan tradisional. Untuk efisiensi yang kita ukur ada 2, yaitu waktu dan bahan bakar. Untuk waktu berdasarkan testimoni nelayan sesuai dengan kursus yang kita sebar, sebelum adanya aplikasi Fisgo, waktu penangkapan dilakukan 2 kali dengan menghabiskan waktu 18 jam. Setelah adanya Fisgo, waktu penangkapannya sekali dengan melakukan jam total 6 jam dengan hasil yang lebih maksimal. Sedangkan karakteristik nelayan pemanfaatan bahan bakar yang kita persingkat lebih kurang menjadi 15 liter dalam 1 kali rute melaut. Ini adalah satu bentuk efisiensi yang kita berikan dari penggunaan aplikasi Fisgo dengan teknologi digital kepada nelayan tradisional. Tentu saja kami dari Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk mendukung dan berpihak kepada masyarakat nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui penerapan teknologi digital, sekaligus dalam rangka mendukung arahan Bapak Presiden RI untuk berhenti memunguti laut, karena laut adalah masa depan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Santi Santi. Terima kasih Pak Sekda atas paparannya. Ini khusus, artinya dulu pernah menang dan ini diajukan, tapi ya dengan tambahan-tambahan. Saya undang langsung Ibu Neneng. Selamat siang Pak Sekda. Saya senang sekali dapat mendengar inovasi tambahan dari apa yang sudah dilakukan Fisgo 2 tahun yang lalu. Saya tergelitik Pak, karena saya melihat jumlah usernya naik dari 6 kali lipat, ya kan? Betul ya Pak ya? Jumlah usernya naik 6 kali lipat, tangkapannya naik 2 kali lipat, ya kan? Pertanyaan saya adalah, karena ini udah bagus banget. Nah, bagaimana caranya sehingga tangkapannya bisa 6 kali lipat juga?
Karena kan jumlah usernya 6 kali lipat kan ya. Tapi jumlah tangkapannya naik hanya 2 kali lipat. Saya melihat bahwa apakah ada hal lain yang bisa dilakukan sehingga tangkapannya bisa lebih banyak gitu. Jangan sampai nanti ikannya habis itu ya. Jadi what can we do untuk itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan hulunya udah bagus dengan penangkapan ikan yang banyak dan sebagainya dan seterusnya. Now, hilirnya kalau sampai nanti tangkap ikannya jauh lebih banyak, apakah pemerintah daerahnya itu sudah memikirkan misalnya ada, saya nggak tahu, mungkin udah ada cooler, ada mesin pendingin sehingga bisa membantu ini, dan ini tidak hanya untuk masyarakat Bali, tapi bisa diekspor ke tempat lain atau diekspor ke Jakarta, misalnya gitu ya. Itu yang pertanyaan kedua. Satu lagi pertanyaan yang ketiga, saya waktu itu pernah nanya sama Pak inovatornya itu ya, Mas ya. Kabar Mas, ya. Karena saya tahu ini memang mungkin bisa direplicate, tetapi ingat saya pernah tanya, saya pernah katakan bahwa tergantung struktur dari areanya itu, nggak bisa semudah itu gitu kan ya Pak. Nah, apakah ada orang yang sudah belajar dan mau mendalami untuk di daerah lain dan diajarkan gitu loh, algoritmnya seperti apa, trial and error-nya seperti apa. Karena tanpa itu nggak bisa. Mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Prof. Saya langsung untuk yang menyebut kebijakan terkait dengan masalah hilir tadi, terkait dengan hasil tangkap yang banyak. Ya jelas kami dari pemerintah akan mendorong nelayan untuk bagaimana mengembangkan suatu teknologi sehingga produk yang dihasilkannya bisa disalurkan dengan baik, terutama melalui market-market yang besar, sehingga misalnya kami akan mengembangkan satu upaya bahwa ke depan ini di Badung membuat satu perusahaan daerah yang bisa mengembangkan daripada tangkapan ikan nelayan kami di Badung ini. Untuk teknis silakan Mbak Yoga. Mohon izin Pak Sekda, Pak Kaban Balitbang. Kita bertemu lagi Bu Neneng. Jadi izin menjawab terkait pertanyaan Bu Neneng, bagaimana strategi kita meningkatkan jumlah tangkapan. Nah memang Bu Neneng, jumlah user kita setelah kita di launching oleh Pak Bupati itu terjadi peningkatan. Karena di era seperti sekarang ini semua serba digital, jadi memudahkan kita. Juga dari segi branding, untuk promosi ke lapangan itu jauh lebih mudah. Nah, kita memang mendaftarkan jumlah user seperti itu Bu Neneng. Mungkin bisa ditampilkan ini, kita live aja ya Bu Neneng ya. Kita bisa lihat jumlah user kita. Nah, user kita sekarang sudah 1.793 orang. Dan kita bisa melihat yang melaut hari ini hanya 318 orang Bu Neneng. Okay. Nah, itu dia. Untuk strategi kita menjaga ketersediaan ikan juga di masa depan, jadi kita batasi Bu Neneng. Di setiap area tangkapan ikan itu kita tidak mungkin kan semua nelayan berangkat ke sana gitu. Nah, jadi kita bagi berdasarkan portnya. Jadi sekarang kita sudah dibagi menjadi 20 port Bu Neneng. Oke. Oleh sebab itu makanya jumlah tangkapannya kita hanya bisa tingkatkan kurang lebih 50%, tapi penerima manfaatnya tersebar merata di Kabupaten Badung. Oke. Nah, itu untuk peningkatan jumlah tangkapan. Nah, kemudian dari segi strategi replikasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda dan juga dukungan Pak Bupati Kabupaten Badung, kami disupport, Bu. Sebagai contoh, kita pernah dikunjungi dari Kabupaten Donggala, pernah berkunjung ke Kabupaten Badung untuk melihat replikasi bagaimana kita mengembangkan aplikasi Fisgo. Kita juga pernah dikunjungi oleh Kominfo terkait program Smart City. Itu berarti kita kan Fisgo dan Kabupaten Badung bisa jadikan sebuah pilot project untuk pengembangan Smart City. Dan juga kita pernah dilakukan kunjungan dari Kementerian BUMN, Bu. Nah, Kementerian BUMN itu dari kemarin dihubungkan oleh Pak Kaban Balitbang, itu dari Telkomsel kita dihubungkan, kemudian dari Bank Negara Indonesia juga. Dan dia melihat bahwa Fisgo ini punya peluang untuk replikasi dan mereka siap support itu. Dan Pak Bupati juga berkomitmen tentang itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Yang sudah berkunjung itu ada yang sudah berhasil, Mas. Itu dia kendalanya. Itu gampang. Melakukannya itu yang susah. Kalau segi SDM-nya, dari saran Pak Bupati, memang paling tidak di setiap daerah itu harus ada tenaga di bidang ahli remote sensing,
pemodelan oceanografi, dan juga sistem developer. 3 dasar itu aja. Kalau misalnya dari pemerintah kabupaten bisa support itu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung, tentu program ini bisa berjalan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, kalau nggak salah dulu ini kan diukur dari ini tingkat keasinan ya dan sebagainya, tingkat kehangatan air dan sebagainya ya. Jadi di labnya tentu ada ahli-ahli yang untuk menganalisa ini ya. Betul, Pak. Kami undang Pak Tulus, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya pertanyaan ringan saja, apakah sistem inovasi ini dengan Fisgo juga bisa mendeteksi jenis ikan tertentu yang akan ditangkap? Misalnya di sini banyak ikan tuna, ya, sehingga diparani. Gitu. Nah, itu yang bukan hanya ikannya banyak, tapi mungkin ikan-ikan tertentu yang lebih berkualitas. Gitu. Bisa nggak atau memang sudah bisa? Kemudian yang kedua tadi disebutkan kadang mengalami kendala. Nah, saya ingin tahu kendalanya apa? Apakah pernah sistem ini mengalami semacam technical error sehingga ketika nelayan datang yang sudah berbasis sistem ini ternyata mengalami kegagalan? Gitu. Saya kira itu Pak Sekda. Terima kasih. Izin menjawab Pak Sekda, Pak Kabanlitbang. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk spesies, memang kita fokuskan kepada spesies-spesies ikan prioritas atau komoditas utama nelayan tradisional Pak. Jadi untuk Fisgo kita baru bisa support ada 4 jenis ikan komoditas utama, yaitu ikan lemuru, Sardinella lemuru, ikan tongkol, lemuru ya? Ya betul, ikan tongkol. Kemudian di 2 tahun terakhir kita tambah ada 2 ikan baru Pak, yaitu ikan kenyar, kemudian ada ikan layur juga. Nah, jadi ini adalah 4 komoditas utama yang kita support dari Fisgo. Bagaimana kita bisa mendeteksi spesiesnya? Karena kita memang risetnya per spesies, Pak. Jadi nggak semua area itu mengkhusus untuk semua ikan. Jadi satu ikan area khususnya di mana? Sebagai contoh, kalau lemuru, dulu nelayan bilangnya kan ada di sekitar selatan Uluwatu, Pak. Tapi ternyata bergeser. Sekarang lebih banyak ke utara, ke arah Selat Bali. Seperti itu. Kemudian ikan tongkol yang semula ada di Selat Bali berpindah malah ke selatan Uluwatu. Ini terekam nanti nangkap ini Pak, nanti nangkap lobster gitu. Kalau lobster dia di pesisir Pak. Jadi beberapa memang sudah ada nelayan dari Desa Canggu Pak Sekda. Akan tapi kita belum bisa prediksi Pak karena lobster ya gitu hewan dasar. Nah kemudian kita juga kembangkan alat Patriot ini Pak. Biomasa ikan. Kendalanya ini adalah kita temukan karena nelayan malam hari itu kan pencahayaan minim Pak. Kalau nelayan tradisional, maka kita buatkan alat Patriot ini dengan tujuannya adalah memudahkan mereka melihat setiap ada ikan yang terkena sensor, itu akan terima oleh alat kita, diterima oleh receiver, kemudian dikirim ke cloud dan ditampilkan di aplikasi, Pak. Jadi sistemnya seperti itu. Berapa ikan yang lewat itu secara real time akan terpantau dari ini. Jadi mereka bisa mengetahui di mana sebaiknya saya tebar jaring seperti itu. Ini salah satu strategi yang kita dari Kabupaten Badung untuk makan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kami undang teman-teman yang ingin makan ikan pepes. Oke, Pak. Pak Ketua, Pak Nur, silakan. Ya, Pak Ketua. Pak Sekda, saya bertanya sederhana aja. Dulu ketika inovasi ini diluncurkan pertama kali, ini teman kita ini nih inovator ini kan belum pakai seragam coklat nih. Sekarang alhamdulillah sudah pakai seragam coklat. Nah, pertanyaan saya bukan pertanyaan, ini usulan. Tolong teman kita ini sekolahnya Pak, sekolahnya didukung kalau bisa sampai S3 untuk IT ataupun pengembangan ikan sehingga ini bisa bermanfaat nanti. Teman kita ini bukan hanya manfaat buat Badung saja, tapi buat nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Kami dari Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen seperti apa yang Pak sampaikan, bahwa kami siap untuk mendorong pengembangan SDM daripada staf kami ini. Dan kebetulan sekarang statusnya bukan menjadi mahasiswa lagi, menjadi staf pegawai kontrak Litbang di Litbang Kabupaten Badung sekarang ini. Dan kita juga berikan upah gaji kepada yang bersangkutan.
Dan ke depan memang saya berharap bahwa di yoga ini akan kita dorong terus sehingga bisa menjadi inovator-inovator yang lain, terutama dalam rangka mengembangkan daripada aplikasi Fisgo di Bali ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya ada satu pertanyaan aja, Pak. Ini kan tadi tingkat cerita kesuksesan ya semuanya ya. Saya ingin tahu adakah kegagalan, kira-kira berapa persen kegagalan dari sistem ini? Baik Pak, di awal-awal uji coba itu kita bisa dibilang dari turun 10, 6-nya gagal Pak. Di awal-awal turun. Karena kenapa? Kita menciptakan alat elektronik untuk diaplikasikan di air laut, ternyata sulit sekali Pak. Gitu. Kita cari referensinya, waktu itu saya sama teman-teman sudah nyaris putus asa. Gitu. Tapi didukung oleh Pak Balitbang juga, kita diarahkan dengan bantuan dari perguruan tinggi, ternyata ada cara-caranya seperti itu. Jadi alat ini sekarang sudah bisa dioperasikan, sudah tidak bocor-bocor lagi, cuma perlu kita tingkatkan, artinya dari masukan nelayan, sensornya lebih dalam lagi Pak, bukan cuma 40 meter. Jadi kalau bisa untuk ditangkap ikan-ikan dasar, itu lebih baik. Ya, ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kompetisi dengan itu, kamar-kamar yang gede-gede itu? Kan dulu kan nelayan kan hanya di pinggiran ya, yang belah sana kayak gede-gede. Gimana kira-kira? Ya, mohon izin lagi menjawab Pak. Jadi memang kalau nelayan kecil itu memang sudah ada cakupan wilayahnya Pak. Sejauh ini yang kami lihat memang kendalanya adalah sering pertemukan kapal-kapal besar. Jadi kalau nelayan kecil ketemu kapal besar, mereka harus menghindar supaya jaring mereka tidak terganggu oleh alur kapal besar itu melewat. Kalau terkait ini itu mungkin bukan di inovasi kami yang mengatur, mungkin nanti entah dari peraturan daerah atau dari Kementerian Pusat, Kementerian Kelautan yang punya ranah tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Barangkali perlu ada. Pak Ketua tadi belum clear itu, tingkat akurasi alatnya berapa ini Pak Sekda dan inovator? Oh ya, untuk akurasi kita tertinggi ada di 84,9% Pak. Jadi memang karena ikan ini bergerak, jadi dia punya ekor Pak, jadi kurang lebih. Tapi kita sudah patok jamnya Pak. Area di mana fitoplankton ini akan muncul melimpah di permukaan, itu yang kita jadikan dasar, bahwa dia akan ke area itu. Seperti itu. Iya, iya. Karena ini sangat bergantung ya nanti kepercayaan nelayan kepada alat ini kan. Betul Pak. Kalau nggak akurat nanti merasa dibohongin dengan alat kan repot gitu. Berarti tingkat kepercayaan nelayan sudah meningkat, sudah ya, 84% tadi itu loh Pak Kris. Ya. Nah, ada nggak upaya untuk meningkatkan sampai kira-kira 90% mungkin? Ada. Iya Pak, itulah makanya kita mengkoleksi jumlah koordinatnya Pak. Okay. Jadi semakin banyak inputnya, jadi modelnya lebih baik. Kurang lebih dari algoritmanya seperti itu dia. Semakin banyak input realnya, di mana dia tebar jaring, di mana tarik jaring, itu otomatis akurasinya akan terus meningkat. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Ini memang resikonya kalau tepat bandar, habis nih ikan di lautan. Itu Pak Sekda, ini inovator segera diangkat lah menjadi PNS atau P3K, masa masih kontraktor? Nanti kalau dia pergi repot loh Pak Sekda. Ya siap Pak, siap. Iya, diupayakan dengan jalur khusus, dedicated gitu. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih Pak. Ya, sudah terlanjur pakai baju coklat lagi kan? Saya S2-nya sudah disupport Pemda Bu. Saya sekarang di ITB sekarang. Kok nggak ke Singapura waktu itu, bukannya mau dapat biayanya Bu. ITB beasiswa dari GoGrab lah, GoGrab. Tambahan. Kita berikan tepuk tangan ini buat Patriot dan Pak Sekda dan teman-teman. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum.